Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ade Sandy Aulia Asari dengan NIM 182231027 dari Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian terkait regresi linear berganda dengan menggunakan metode Python. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu regresi terkait di bidang matematisnya. Jadi regresi adalah sebuah proses penentuan hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nah, di dalam matematika dan juga statistik dan berbagai ilmu yang lain, regresi linear ini adalah salah satu aspek penting karena regresi dapat memprediksi variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Nah, hal ini dilakukan dengan mencocokkan titik-titik pada garis yang dapat meminimalkan kesalahan total. Nah, garis yang dimaksud ini adalah disebut dengan model persamaan regresi. Nah, kita juga perlu mengetahui apa itu analisis regresi. Jadi, analisis regresi adalah suatu alat statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan juga independen. Nah, tujuan utama dari regresi ini adalah untuk menentukan atau memperkirakan parameter eh, parameter fungsi yang menggambarkan kecocokan data yang terbaik. Nah, di sini ada eh, beberapa bagian dari regresi linear. Yang pertama itu adalah regresi linear sederhana yang biasanya kita lakukan, yaitu di masa SMA atau kuliah itu masih bisa dilakukan. Nah, yang kedua yaitu ada regresi linear berganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik terkait apa itu regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda itu seperti contoh kita bisa menentukan satu variabel dependen apabila kita eh, memiliki beberapa variabel independen. Seperti contoh, saya di sini mengambil satu variabel dependen, yaitu memprediksi harga rumah. Nah, untuk variabel independen yang saya miliki, saya mengambil 4 variabel independen, yaitu luas tanah, jumlah kamar, jumlah lantai, dan skor lokasi. Nah, dari 4 variabel ini, kita bisa menentukan variabel independen atau prediksi. Diprediksi ya, teman-teman. Prediksi dari harga rumahnya. Tentu saja bukan hanya tentang penjualan rumah, kita bisa juga menentukan terkait prediksi suhu yang akan datang atau di esok hari dengan menggunakan beberapa variabel independen itu. Nah, dari sini eh, variabel regresi linear berganda ini kita bisa menghitungnya dengan metode Python. Nah, metode Python ini sangat sering digunakan untuk menganalisis dari permasalahan regresi linear berganda karena caranya atau bahasanya yang cukup mudah dipahami sehingga mungkin orang awam itu masih bisa untuk mempelajarinya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemrograman dari Python-nya, tapi di sini saya akan menuliskan dulu terkait programnya. Setelah itu, setelah saya menuliskan semuanya, nanti saya akan menjelaskan secara rinci terkait apa saja yang harus dipahami. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja. Di sini saya pakai Google Colab ya teman-teman. Ini adalah salah satu eh, teknologi dari Google yang mana apabila teman-teman tidak memiliki aplikasi Python
di laptopnya itu bisa langsung oh, mendownload atau enggak ini langsung ke webnya Google Colab nanti bisa langsung coding di sana. Pivot SPL. Di sini kita akan menuliskan jumlah data rumah dengan N sama dengan 10. Lalu di bebas 4. Terus kita masukkan data dan bunga. Ini saya akan membuat beberapa variabel, ada 4, yaitu luas tanah, jumlah kamar, lantai, dan skor lokasi. Selanjutnya langsung kita masukkan ke X. Langsung kita masukkan ke X. Langsung aja kita masukkan nilainya. Nah, untuk memisahkan antara N1 dan N2 itu kita harus misahkan dengan koma. Seperti itu. Lalu kita input lagi N-nya. Ini langsung. Ini ada 92, 6, ada 140, satu 10, 3, 2, 6. 130. 150, 5, 3, 10,
Lalu untuk yang terakhir, 4, 9. Oke. Setelah itu, kita masukkan harga ya atau target variabel. Nanti bisa menyesuaikan aja ya, teman-teman. 900 kita satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu. Lalu shape and oke. Lalu kita menambahkan harga yes input, yaitu X sama dengan B S Y. Lalu setelah itu kita menghitung
koefisien regresi metode best course dengan rumus A NP T. Lalu kita menghitung prediksi. Kita akan dengan lalu kita
Seperti ini, langsung kita lanjut. Oke,
Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait eh, kode-kode pemrograman yang ada di Python untuk menyelesaikan masalah dari regresi linear berganda. Jadi di sini yang pertama itu ada import NumPy. Di sini apa maksud dari import NumPy SNP? Nah, jadi di sini fungsi dari import NumPy SNP adalah untuk mengimport library dari NumPy, yang mana nanti ini digunakan untuk operasi numerik. Nah, untuk yang di baris kedua, import matplotlib.pyplot itu adalah fungsinya untuk mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib. Nah, ini digunakan untuk memvisualisasikan data yang kita punya. Jadi nanti datanya itu bisa diubah menjadi sebuah grafik, entah itu grafik garis atau grafik eh, batang ataupun yang lain-lain. Nah, untuk N di sini N10 adalah untuk mendefinisikan variabel N dan memberikan nilai 10 untuk mempresentasikan jumlah data rumah yang digunakan. Jadi di sini datanya ada 10 dan variabel bebasnya ada 4. Nah, variabel bebasnya itu kita gunakan apa aja? Di sini saya memberikan contoh untuk variabel bebasnya itu ada luas tanah, lalu jumlah kamar, jumlah lantai, dan skor lokasi. Nah, di sini juga ada fungsi X sama dengan NP array. Yang ini. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mendefinisikan variabel X sebagai array NumPy. Nah, di sini eh, setiap baris ini mewakili setiap satu rumah. Jadi ini rumah satu, rumah dua, rumah tiga, sampai rumah ke 10. Sedangkan si kolomnya mewakili eh, ini tadi variabel bebas. Di sini kan kita menuliskannya urut ya, luas tanah, jumlah kamar. Nah, di sini begitu pula di kolomnya ini akan mengikuti yang ada di atasnya di data apa yang kita tulis. Di sini ada luas tanah. Jadi di kolom pertama itu ada luas tanah, di kolom kedua ada jumlah kamar, di kolom ketiga ada jumlah lantai, dan di kolom terakhir ada skor lokasi. Jadi seperti itu. Ini apakah bisa dibuka? Oke. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu di harga rumah dalam juta rupiah. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan untuk harganya itu di variabel Y dan kita menggunakan fungsi NP array juga. Dan di sini kita menggunakan atau menambahkan kolom berisi angka 1 ke fitur X. Kolom ini mempresentasikan bias atau intercept dalam model regresi linear. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu harga bias, inputkan data harga bias ke data input. Nah, untuk yang variabel yang ini adalah untuk menentukan harga biasnya. Setelah itu selanjutnya kita mengetahui koefisien regresi dengan metode least squares, yaitu dengan fungsi seperti ini. Nah, untuk menghitung koefisien regresi A-nya tadi, itu kita menggunakan metode least square. Ini. Nah,
dengan XD-nya itu adalah transpose matriks dari matriks X. Sedangkan untuk yang ini adalah operator perkalian matriks. Nah, rumus atau fungsi dari NP ini, lineal G dot inverse, itu adalah untuk menghitung inverse matriks. Nah, rumus ini digunakan sebagai solusi standar untuk mencari koefisien regresi yang meminimalkan perbedaan kuadrat antara nilai prediksi dan juga sebuah nilai yang kita miliki. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya kita hapus dulu ya. Oke. Kita hapus dulu. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan prediksi harga rumah dengan fungsi predicted underscore Y seperti ini. Dan ini fungsinya adalah mengubah array Y menjadi array satu dimensi menggunakan flatten. Ini menggunakan flatten. Dan sedangkan untuk predicted Y yang atas, ini digunakan untuk menghitung harga rumah yang diprediksi dengan mengalihkan mengalihkan matriks fitur X dikalikan dengan koefisien regresi linear. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan data untuk membuat grafik. Nah, di yang pertama itu yang ini adalah untuk mendapatkan indeks yang akan mengurutkan array atau aktual Y. Indeks ini akan digunakan untuk mengurutkan harga aktual dan prediksi agar grafiknya mudah dibaca. Jadi ini fungsinya untuk mengubah grafiknya itu agar bisa mudah dibaca. Nah, untuk yang kedua yaitu kita dapat mengetahui indeks untuk di baris sebelumnya, untuk yang di baris kedua ini. Nah, untuk yang di baris ketiga, kita bisa mengurutkan harga prediksi dengan urutan harga yang sesuai. Nah, setelah itu kita langsung masuk untuk menampilkan hasil grafik. Nah, di sini kita di PLT figure ini nanti akan memunculkan gambar yang mana nanti di sini akan memunculkan dengan size panjangnya 8 dan tingginya adalah 6. Jadi ini nanti bisa disesuaikan sama teman-teman kalau mau dibuat 4x4 atau 6x6 itu bisa banget. Nah, lalu di PLT scatter yang di baris yang kedua ini kita bisa menunjukkan bahwa nanti harga rumah aktual ditempatkan pada sumbu X dan harga rumah prediksi ditempatkan pada sumbu Y. Dan titik-titik plot nanti itu diberi warna merah dan diberi label prediksi versus aktual. Nah, sedangkan untuk yang di baris ketiga ya, itu adalah mempresentasikan garisnya itu tadi mempresentasikan kondisi di mana harga prediksi sama dengan harga aktual itu yang asli gitu loh, dengan prediksi yang sempurna. Nah, lalu ini PLT.x label, yaitu nanti kita akan memberi label di
variabel X atau di garis X itu dengan harga rumah aktual. Sedangkan kalau di Y itu kita kasih label atau kasih nama dengan harga rumah prediksi dalam juta rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya di baris ini PLT title, yaitu kita bisa eh, memberi judul untuk grafik yang akan kita buat. Jadi nanti ada judulnya di atas itu. Lalu di LT Legend itu dapat menunjukkan keterangan untuk titik-titik dan garis pada plot. Untuk PLT Grid itu untuk membantu kita dalam membaca nilai pada plotnya. Sedangkan untuk PLT Show itu kita dapat menampilkan eh, grafik yang akan dibuat. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu cara-caranya. Nah, setelah itu kita memasuki bagian penting atau bagian terakhir ya. Itu di prediksi harga rumah baru. Nanti di sini kita dengan rumus NPRA juga kita mengambil data-datanya tadi itu untuk mendefinisikan fitur rumah baru yang ingin kita prediksi harganya. Dan kita harus menuliskan angka satu di sini untuk mempresentasikan bias seperti itu. Kan nanti kan tadi di awal hanya 4 variabel kan. 120 untuk luas, terus ini untuk kamar, terus ini juga untuk lantai dan ini untuk eh, itu skor lokasi. Ya, nanti fungsinya satu ini adalah untuk mempresentasikan biasnya. Nah, setelah itu baris yang ini, di baris yang ini adalah menghitung prediksi harga rumah yang baru dengan mengalihkan fitur koefisien regresinya. Jadi kan ini dikali seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, lalu fungsi dari print ini adalah untuk memunculkan hasil dari apa yang kita hitung tadi, apa yang kita uh, perintahkan tadi. Kalau semua teman-teman masih belum menyatukan print, maka nanti hasilnya teman-teman itu bakal nggak muncul. Seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari ya, kayak seperti ini, apa fungsi dari string, kenapa harus dikasih titik dua itu nanti mungkin bisa dipelajari di lain kesempatan. Lalu langsung aja kita masukkan buat menampilkan ini ya hasilnya. Dan ini 2F ini apa? 2F ini adalah untuk kita mengetahui atau ingin menampilkan berapa angka di belakang koma. Jadi seperti langsung kita sebentar. Langsung kita masuk ke hasilnya aja ya, biar paham. Jadi seperti nah, ini kan grafiknya uh, sudah selesai ya. Sudah bagus. Ya, ini hasilnya didapat dari 933, sekian juta rupiah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila mungkin di cara saya menjelaskan ini sedikit kurang dipahami atau dimengerti oleh teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.